Suaraku masuk nggak? Masuk, Kak. Iya ya. Jadi aku buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mulai lagi untuk tutorial yang kelima. Di mana tutorial yang kelima itu membahas hmm, tentang subruang kebebasan linear dan basis. Jadi sebentar. Jadi untuk modul kelima itu ngebahas subruang kebebasan linear dan basis. Nah, di mana, untuk tutorial minggu kelima ini tuh sebenarnya banyak ke dalam pembuktian aksioma, atau itu bisa kalian lihat di ini ya, di PPT kalian yang aljabar linear, yang pertemuan 7 di situ. Jadi kita banyak, melakukan pembuktian dari aksioma, terus kita juga, mmm, apa ya, menunjukkan apakah suatu vektor itu termasuk ke dalam basis atau tidak, dan juga membuktikan dalam kebebasan linear, gitu. Oke, jadi, sebagai awalan, jadi kita tuh punya 10 aksioma, di mana 10 aksioma ini tuh, mmm, cukup ya kalian pahamin dan kalian hafalin sih, lebih ke kalian pahamin aja karena bisa aja nanti di soal itu kalian disuruh atau membuktikanlah apakah aksioma satu terpenuhi, apakah aksioma 2 terpenuhi gitu. Jadi di sini tuh ada, 10 aksioma di mana, misalkan V sembarang himpunan yang tak kosong itu dengan 2 operasi yaitu penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, himpunan V disebut ruang vektor jika untuk setiap vektor U, vektor V, vektor W itu termasuk ke dalam V, serta K dan M sebarang skalar berlaku 10 aksioma berikut. Jadi, nih ada aksioma satu di mana vektor U termasuk V dan vektor V termasuk V, maka vektor U ditambah vektor V itu termasuk ke dalam V gitu. Terus ada aksioma 2. Jadi, vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor V ditambah vektor U. Jadi kayak, walaupun dia berkebalikan lah ya ibaratnya, tapi itu menghasilkan nilai yang sama. Terus, untuk aksioma ketiga itu, ketika, vektor U itu ditambah dengan vektor V ditambah W dalam kurung, itu sama aja dengan dalam kurung vektor U tambah vektor V ditambah vektor W. Jadi, sebenarnya kurang lebih masih sama kayak, eee, aturan-aturan yang di modul 4 kemarin, cuma ini lebih ke untuk ruang vektor. Jadi, kurang lebih itu masih sama untuk aturannya, nggak ada yang ngebedain. Jadi, untuk membuktikan dari aksioma-aksioma itu ada beberapa soal sebenarnya. Jadi, kita langsung masuk aja ke soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama itu, misal V menyatakan himpunan semua pasangan, terurut bilangan real, dan tinjau operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada U, di mana vektor U itu ada U1, U2, dan vektor V itu ada V1, V2. Berikut ini, di mana proses penjumlahannya itu, kita catat dulu di mana U plus V itu sama dengan U1 ditambah V1 ditambah 1, U2 ditambah V2 ditambah 1. Di mana untuk perkalian skalarnya, itu nanti K dikali vektor U sama dengan K U1 di koma, koma K2.
Nah, di sini kita tuh akan menunjukkan bahwa min 1, itu sama dengan 0 dan tunjukkan aksioma 5 terpenuhi dengan menentukan pasangan terurut min U sedemikian sehingga U plus min U itu sama dengan 0. Untuk U sama dengan U1, U2. Jadi di sini kita akan menunjukkan bahwa min 1 itu sama dengan 0. Jadi di sini pembuktian bahwa min 1, itu sama dengan 0. Di mana kita bisa menerapkan eh, dari persamaan yang pertama ini. Gitu. Di mana U plus V sama dengan U1 ditambah V1 ditambah 1, koma U2 ditambah V2 ditambah 1. V ini bisa kita misalkan, misal V itu sama dengan min 1, min 1. Sehingga U plus min 1, min 1 itu sama dengan U kan terdiri dari U1, U2. Berarti U1, U2 ditambah si tambah min 1 tambah min 1, min 1. Gitu. Nah, terus ini kan sama aja kita balik lagi ke persamaan yang awal. Ketika vektor U ditambah vektor V, itu persamaannya ini. Jadi bisa kita tuliskan bahwa U1 ditambah min 1 ditambah 1. Karena kan misal tadi V itu sama dengan min 1, V1. Berarti ini tuh sama aja dengan V1, ini V2. Jadi tinggal kita ganti aja angkanya. Terus, ini koma, U2 ditambah min 1 tambah 1. Nanti hasilnya itu sama aja dengan U1 ditambah 0, koma U2 ditambah 0. Gitu. Atau sama aja dengan U1, U2. Di mana U1, U2 ini sama aja dengan vektor U. Kemudian, ini kan membuktikan seperti ini nih, di aksioma 4. Berlaku ketika suatu vektor 0 ditambah vektor U, itu kan sama aja dengan U ditambah 0. Sama aja dengan bilangan itu sendiri atau vektor itu sendiri. Tuh, ini sama kayak di aksioma keempat nih. Gitu. Jadi, itu membuktikan ini kan ketika U ditambah V itu sama dengan U. Atau gini nih kita buatnya. U ditambah min 1, min 1 itu sama dengan U. Berarti kan ini menunjukkan sama seperti aksioma keempat. Ketika dia ditambah dengan vektor 0 atau nilai yang bernilai 0, itu sama aja dia dengan bilangan itu sendiri. Jadi min 1, min 1 ini juga menerapkan bahwa kita udah berhasil menunjukkan lah kalau min 1, min 1 itu hasilnya sama dengan 0.
gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Nah, kita balik lagi ke persamaan yang udah dikasih tahu nih di awal. Ketika ada suatu persamaan ini dan kita ganti, kita ibaratkanlah nilai min satu koma min satu itu sebagai V1 dan V2, dan ketika dibuktikan, dia menghasilkan vektor U itu lagi. Jadi ketika suatu vektor U ditambah dengan bilangan min satu koma min satu, dia kembali menjadi vektor U lagi, maka kan nilai min satu koma min satu itu sama aja dengan nilai 0, karena dia tidak merubah hasil dari pertambahan itu, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Di reaction aja ya kalau emang aman. Oke, terus kita lanjut ke pembuktian yang kedua. Kita menunjukkan aksioma 5 terpenuhi dengan menentukan pasangan terurut min U sedemikian sehingga U plus min U itu sama dengan 0. Untuk U1, U sama dengan U1, U2. Lihat lagi, untuk di aksioma 5, untuk setiap vektor U, terdapat dan juga terdapat vektor min U, sehingga ketika vektor U ditambah vektor min itu sama aja dengan 0 nilainya. Jadi kayak eh ya ketika suatu vektor ditambah dengan negatif dari vektor itu sendiri, dia akan menghasilkan nilai 0 gitu. Terus kita melanjutkan ke pembuktian yang selanjutnya. Ya, untuk aksioma. Jadi, dimisalkan kalau U itu ada U1, U2. Berarti kan ketika kita punya vektor U itu nilainya U1, U2, berarti kita juga punya min U. Di mana min U ini kita misalkan dengan V1, V2. Nah, kita masuk ke persamaan U ditambah min U itu sama dengan 0. Atau U plus min U itu sama dengan min 1, min 1. Karena tadi kita di awal sudah ngebuktiin kalau min 1, min 1 itu sama dengan 0. Jadi di sini bisa kita ubah persamaannya. Jadi di sini U itu terdapat U1, U2 ditambah vektor min U itu V1, V2 sama dengan min 1, min 1. Oke, terus balik lagi nih ke persamaan yang kita punya di awal. Ketika vektor U ditambah vektor V, ini kan sama aja dengan eh, ini vektor U dan ini vektor V. Nah, ketika vektor U dan vektor V ditambahkan, maka persamaannya balik lagi ke yang ini nih, persamaan pertama yang kita punya. Jadi, kita masukin lagi persamaannya U1 ditambah V1 ditambah 1, U2 ditambah V2 ditambah 1 sama dengan min 1, min 1. Di sini kita masukkan persamaannya, jadi U1 tambah V1 tambah 1 itu sama dengan min 1. Sehingga kita juga punya persamaan U2 ditambah V2 ditambah 1 itu sama dengan negatif 1. Di sini nanti
hasilnya jadi V1 sama dengan min 2 min U1. Dan V2 di sini jadi min 2 min U2. Gitu. Nah, kita sekarang udah punya nilai V1 dan V2. Atau kita sekarang udah punya vektor min U. Di mana min U itu sama dengan V1, V2. Yang menandakan bahwa min U itu nilainya sama aja dengan min 2 min U1, min 2 min U2. Nah, jadi di sini kita udah punya nilai dari vektor min U atau nilai V1 dan V2. Terus kita balik lagi ke persamaan yang kita awal tadi. Kita balik lagi di mana U plus vektor min U itu sama aja kan dengan U1, U2 ditambah min 2 min U1, min 2 min U2. Itu sama aja dengan kalian masukkan lagi ke rumus tadi. Jadi U1 min 2 U1 ditambah 1, U2 min 2 U2 ditambah 1. Persamaan yang ini tadi ya, balik lagi ke persamaan yang pertama. Jadi ini nanti hasilnya kalian dapetin di sini ada yang kebalik top. Itu U1 dikurang dikurang 2 min U1 juga dikurang 2 min ini plus 1 ini U2 plus 1. Nah, terus di sini kan menandakan kalau U1 ini nilainya habis karena U1 dikurang U1. Begitupun juga dengan U2-nya. Nah, tinggal operasi min 2 ditambah 1 dan min 2 tambah 1. Jadi hasilnya nanti min 1, min 1. Gitu. Jadi kan kita tadi di awal mau menunjukkan kalau aksioma 5 itu terpenuhi gitu. Ketika vektor U ditambah dengan negatif dengan vektor U itu hasilnya sama dengan 0. Di sini terbukti kalau hasilnya itu sama dengan 0 karena sudah kita buktikan juga di awal kalau min 1, min 1 itu sama dengan 0. Jadi pembuktian pertama itu bakal mempengaruhi si pembuktian kedua kita tadi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang kedua. Dengan menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada ruang vektor, tunjukkan bahwa V sama dengan R kuadrat memenuhi aksioma 1 sampai 9. Nih, ini untuk aksiomanya. Jadi kita bakal ngebuktiin satu persatu. Di sini kita bakal ngebuktiin dari aksioma 1. Di mana aksioma 1 itu jika vektor U termasuk ke dalam V dan vektor V termasuk ke dalam V, maka
vektor U ditambah vektor V itu juga tetap masuk ke dalam V. Berarti vektor U tadi kita punya kalau nilainya itu U1, U2. Dan V itu sama dengan V1, V2. Nah, ketika dijumlahkan, nah sebelum dijumlahkan tuh kita ngebuktiin kalau vektor U ini tuh termasuk ke dalam bilangan V atau menunjukkan menunjukkan V sama dengan R kuadrat. Jadi U dan V ini merupakan objek di V sama dengan R kuadrat. Nah, sehingga U plus V termasuk ke dalam termasuk di dalam V. Nah, di mana U plus V, di mana U plus V itu sama dengan U1, U2 ditambah V1, V2. Atau U plus V itu sama dengan U1 tambah V1, U2 ditambah V2. Tuh. Nah, karena U1 plus V1 ataupun U2 plus V2 itu termasuk ke dalam bilangan real. Sehingga balik U1 plus V1, U2 tambah V2 itu termasuk ke dalam bilangan V kuadrat. Itu. Jadi untuk itu aksioma 1 itu terpenuhi. Terus kita lanjut ke aksioma yang kedua. Kita lanjut ke aksi aksioma 2. Di mana aksioma 2 itu kalian lihat lagi ketika vektor U ditambah vektor V itu sama aja dengan vektor V ditambah vektor U. Tuh. Jadi U ditambah V itu sama dengan V ditambah U. U plus V itu sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2. Atau sama aja dengan
V1 tambah U1, koma V2 ditambah U2. Jadi ini tuh sama aja dengan ketika V ditambah U gitu. Jadi untuk aksioma 2 juga itu terpenuhi. Lanjut itu kita ke aksioma 3. Untuk aksioma 3 itu ketika vektor U ditambah vektor V ditambah W itu sama dengan vektor U plus V ditambah dengan W. Gitu. Jadi di sini kita buat vektor U buka kurung vektor V ditambah W kan sama aja dengan U ditambah V1 kali W1. V1 tambah W1, koma V2 ditambah W2. Di mana U ini termasuk ke dalam U1, U2. Karena V1, W1 ditambah, V2 ditambah W2. Jadi ini nanti bakal 1 ditambah V1 tambah W1, U2 V2 tambah W2 gitu. Nah, nanti ini tuh bakal sama aja dengan U1 plus V1, U2 plus V2 dengan W1, W2. Sama aja dengan W1, W2. Ini kan membuktikan juga kalau vektor U ditambah vektor V itu ditambah W gitu. Jadi ini juga membuktikan kalau aksioma 3 itu terpenuhi. Terus kita lanjut ke aksioma yang keempat. Sebentar. Masuk ke aksioma yang aksioma keempat. Nah, gimana aksioma 4 itu ketika vektor 0 ditambah vektor U itu sama aja dengan vektor U itu sendiri. Jadi, misal terdapat 0 di V, sehingga 0 tambah U sama dengan U plus 0 itu sama dengan U. Kita akan buat di sini 0 ditambah U itu sama dengan 0,0 ditambah U1, U2. Mana ini kan sama aja nanti 0 tambah U1, 0 tambah U2. Total sama aja nanti hasilnya U1, U2. Total kita juga bisa buktikan U plus 0. Dimana
U1, ditambah 0,0. Kan nanti sama aja hasilnya U1 plus 0, U2 plus 0, hasilnya tetap U1, U2. Atau ini termasuk ke dalam bilangan itu sendiri. Vektor itu sendiri gitu. Jadi membuktikan kalau aksioma 4 itu juga terpenuhi. Terus kita lanjut ke aksioma yang kelima. Di mana aksioma 5 itu untuk setiap seperti yang kita udah buktiin tadi, ketika vektor U ditambah negatif dari vektor itu sendiri, maka akan menghasilkan nilai 0. Jadi, untuk setiap U di V terdapat min di V sehingga U plus min U atau min U plus U itu sama dengan 0. Jadi, di sini kita misalkan kalau U plus min U itu sama aja dengan U1, U2 ditambah min U1, min U2. Atau U1 min U1, U2 min U2. Atau hasilnya sama dengan 0,0. Atau sama dengan 0. Tuh. Terus, coba kita. Sama aja kalau kita ngebuktiin min U plus U, itu kan nanti sama aja dengan min U1, min U2 plus U1, U2. Berarti ini nanti min U1 plus U1, min U2 plus U2. Itu hasilnya nanti sama aja dengan 0,0 atau 0. Jadi untuk aksioma 5 itu dia juga terpenuhi. Terus kita lanjut ke aksioma ke-6. Dimana untuk aksioma ke-6 aksioma 6. Kalian lihat aksioma 6 itu jika K sebarang skalar vektor U termasuk ke dalam V, maka ketika ada koefisien K itu juga termasuk ke dalam V. Atau apabila K itu termasuk ke sebarang skalar dan U sebarang vektor,
maka KU di V. Sini kita akan membuktikan ketika KU itu sama dengan K dikali U1, U2. Ini kita tadi sudah misalkan dari awal kalau perkalian skalar KU itu kan KU1 berarti di sini tuh harusnya KU2. Tapi kita misalkan dari awal kalau nilai U2 itu 0. Ibarat untuk mempermudah dalam perhitungan aja sih biar enggak kebalik-balik gitu. Jadi kan KU1, KU2. Berarti ini nanti jadinya KU1, 0. Di mana dengan KU1, 0 termasuk ke dalam real sehingga KU1, 0 juga masuk ke dalam bilangan real dan V sehingga terpenuhi. Ini seperti yang udah dimisalkan dari awal. Terus selanjutnya itu ke aksioma 7. Nah, aksioma 7 itu mana? Oh, oke. Berarti untuk aksioma 7 itu membuktikan kalau K U plus V itu sama dengan KU KU plus KV, di mana KU plus V itu sama aja dengan K kurung U1 ditambah V1, U2 ditambah V2. Atau yang seperti yang udah kita misalkan dari awal tadi ya untuk perkalian skalar itu ini 1, jadi hasilnya nanti K U1 tambah V1, 0 atau KU1 ditambah K V1, 0. Hal itu sama aja dengan KU1, 0 ditambah KV1, 0. Ibarat 0 ini tuh suatu permisalan lah untuk menandakan si U2 maupun V2. Terus nanti sini tuh sama aja dengan K U1, U2 atau K V1, V2. Ini kita kembalikan lagi tadi kan udah kita ibarat kita misalkan dengan 0 ya untuk nilai 2 itu U2 maupun V2. Nah, nanti di akhir kita balikin lagi ke sesuainya lah ibarat untuk menandakan kalau kita tuh ngebuktiin asioma itu beneran penuhi lah syarat-syaratnya gitu. Jadi itu sama aja dengan KU ditambah KV. Jadi ini membuktikan kalau aksioma 7 itu juga terpenuhi. Ter, ter,
Terus masuk ke aksioma yang ke-8, di mana aksioma ke-8 itu untuk membuktikan ketika K plus M dikali U itu sama aja dengan K U plus M U itu. Nah, ini kan sama aja K plus M dikali vektor U itu sama dengan K plus M dan U1, U2 gitu. Nah, nanti K plus M itu kan berarti U1. Dan kita udah misalkan juga dari awal kalau U2 itu sama dengan 0 gitu. Nanti ini hasilnya bakal KU1 ditambah MU1, 0. Kemudian KU1, 0 ditambah MU1, 0. Nanti kita balikin lagi ke awal, kondisi awal KU1, KU2 ditambah MU1, MU2 atau K dari U1, U2 ditambah MU1, U2 atau KU ditambah MU gitu. Dan ini juga membuktikan kalau dari aksioma 8 itu juga terpenuhi. Terus kita masuk ke aksioma yang ke-9 atau pembuktian terakhir. Ya, aksioma 9. Aksioma 9, di mana aksioma 9 itu membuktikan ketika sebarang K, M, dan U sama aja dengan M, M dikali itu. Di mana K dikali M, U itu sama aja dengan K, K kurung M, U1, 0. Karena yang U2-nya tadi kita misalkan dengan 0. Jadi ini nanti bakal sama aja dengan K M U1, 0 atau KM U1, U2. Sehingga ini juga membuktikan kalau KM itu sama aja dengan U. Ini membuktikan juga kalau aksioma 9 itu terpenuhi. Terus ke aksioma yang ke-10. Nah, untuk aksioma 10, itu kalau kalian lihat, itu 1 dikali vektor U, itu akan tetap menghasilkan vektor U itu sendiri. Jadi kita memisahkan bahwa sel U itu sama dengan 1,1. Jadi ketika 1 dikali U itu sama dengan U, di mana 1 U itu sama aja dengan 1 U1, U2. Di mana ini nanti akan 1 dikali
U1,0. Karena kita misalkan kalau U2 tadi yang dari awal itu 0. Ini nanti hasilnya kalau aja dengan eh 1,0. Karena kita misalkan kalau nilai U-nya tadi itu 1,1. Dan hal ini yang membuktikan kalau ini itu tidak sama dengan 1,1. Oh, jadi tidak sama dengan lah sehingga yang membuat aksioma 10 ini itu tidak terpenuhi. Itu. Jadi dari nomor 2 ini tuh kita membuktikan aksioma lah untuk memenuhi aksioma 1 sampai 9 dan memang kenyataannya kalau di aksioma 10 itu tidak terpenuhi. Oke, itu untuk nomor 2. Terus kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nyatakan vektor berikut ini sebagai kombinasi linear dari U 2,1,4, V 1,-1,3, dan W 3,2,5 sama dengan min 9, min 7, dan min 15. Jadi, ya. Jadi, untuk solusinya, tuh kita misalkan A sama dengan K1 dikali U ditambah K2 dikali V ditambah K3 dikali W. Ini persamaan untuk kombinasi linear. Nah, di mana untuk A ini melambangkan A. Oh, ini udah diketahui dari soal. Kalau nilai A ini sama dengan min 9, min 7, min 15. Sama dengan K1 punya masukin berarti 2,1,4 ditambah K2 itu nilai dari V-nya berarti 1,-1,3 ditambah K3 berarti 3,2,5. Setelah udah kalian masukin, nanti ini jadinya 2K1, K1, 4K1 ditambah K2 min min K2 terus 3K2 ditambah 3K3, 2K3 ditambah 5K3. Nah, kemudian kita kelompokin. Jadi 2K1, K2, 3, K3. Kemudian K1, min K2, 2K3 ditambah 4K1, 3K2, 5K3. Ini cara ngelompokinnya. Berarti ini ngambil dari yang variabel pertama ya. Tuh, nanti begitupun dengan selanjutnya berarti ini terus ini tuh. Nanti yang ketiga berarti ini nih itu. Nah, setelah sudah kalian kelompokkan berarti kita itu
Kita buat dalam bentuk sistem persamaan linear atau ke dalam matriks lah ibaratnya. Nah, buat ke dalam bentuk sistem persamaan linear, jadi punya 3 persamaan nih. Ada 2K1 plus K2 plus 3K3. Hasilnya min 9, K1 dikurang K2 ditambah 2K3. Hasilnya min 7. Kemudian 4K1 ditambah 3K2 ditambah 5K3 itu hasilnya min 15. Atau kalian bentuk ke dalam matriks setelah itu. Kalian bentuk ke dalam matriks, nanti hasilnya itu 2, 1, 3, min 9, terus 1, min 1, 2, ini 4, 3, 5, ini min 7, ini min 15. Setelah kalian dapat matriksnya, itu bisa kalian lakukan operasi baris elementer lagi atau eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalian lakukan eliminasi. Eliminasi Gauss. Nah, di mana kita tadi punya 2, 1, 3, 1, min 1, 2, 4, 3, 5, min 9, min 7, min 15. Jadi ya hal yang seperti biasa udah sering kalian lakuin lah ibaratnya. Jadi kita bakal nyari satu utama dulu. Jadi kita tukar baris kedua dengan baris pertama. Jadi kalian tukar nanti kalian dapat 1, min 1, 2, min 7, 2, 1, 3, min 9, 4, 3, 5, min 15. Nah, kalian udah punya satu utama di baris pertama. Berarti fokus kalian untuk mengubah di bawah satu utama itu menjadi 0. Berarti kalian lakukan proses di sini itu min 2B1 ditambah B2. Nanti hasilnya itu 1 min 1, 2 min 7. Hasilnya jadi 0, 3, min 1, 5, 4, 3, 5, min 15. Nah, setelah itu kalian pada baris ketiga kalian lakukan proses min 4B1 ditambah B3. Jadi nanti hasilnya itu 1 min 1, 2 min 7, 0, 3 min 1, 5, di sini 0, 7, min 3, 13. Berarti untuk di kolom pertama udah selesai. Berarti fokus kita sekarang untuk mencari satu utama di baris yang kedua. Berarti untuk mencari satu utama di baris yang kedua, berarti baris kedua ini kita kali dengan 1/3. Nanti hasilnya tuh jadi 1 min 1, 2 min 7, 0, 1, min 1/3, ini 5/3, 0, 7, min 3,
13. Nah, setelah kalian udah dapat satu utama, berarti kan kalian bakal ngelakuin proses di baris pertama, di mana baris pertama nanti baris kedua ditambah dengan baris pertama. Dan kalian lakukan proses, bentar. Terus baris kedua ditambah baris pertama. Jadi hasil yang kalian dapetin nanti itu 1,05/3, di sini min 16/3, 0,1 min 1/3, 5/3, 0,7 min 3, 12. Betul. Nah, kemudian berarti proses yang kalian lakuin lagi itu nanti di B3 ini. Berarti B3 dikurang 7 kali dari B2. Nanti hasil yang kalian dapetin itu di sini 1,05/3 min 16/3, 0,1 min 1/3, 5/3, di sini 0, sini 0, di sini min 2/3, dan di sini 4/2. Nah, setelah di kolom kedua udah selesai nih, berarti kalian lanjut lagi ke kolom yang ketiga. Di mana kolom yang ketiga ini kan sama aja kalian B3 dikali min 3/2. Atau nanti bakal hasilnya 1,05/3 min 16/3, 0,1 min 1/3, 5/3, 0, 0, 1, min 2. Selanjutnya, kalian bakal B3 dikali min 3/2. Terus ini kalian lakukan proses di baris kedua itu 1/3 dari baris ketiga ditambah baris kedua. Dan nanti untuk mempersingkat waktu ya, di baris ke pertama ini nanti 5/3 dikali baris ketiga ditambah baris pertama. Jadi nanti hasil OBE yang kalian dapat itu 1,0,0,1,0,0,1, sini min 2, 1, min 2. Ini untuk hasil OBE-nya. Nanti dari hasil yang udah kalian dapat dari OBE ini, kalian udah bisa nentuin
nilai dari K1, K2, dan K3. Jadi bisa kalian tentuin kalau nilai K1 itu sama dengan min 2, K2 sama dengan 1, dan K3 itu sama dengan min 2. Kemudian kita akan memeriksa bahwa ini kan soal kita tadi menyatakan vektor sebagai kombinasi linear. Berarti kita masukkan ke rumus yang awal tadi. Kita masukkan ke rumus ini. Gitu. Kita masukkan ke dalam rumus ini kombinasi linear. Di mana K1 dikali U ditambah K2 dikali V ditambah K3 dikali W. Kita masukin kalau nilai K itu min 2 dan nilai U tadi yang dari soal. Vektor U itu nilainya 2,1,4. 2,1,4 ditambah 1 dikali 1, min 1,3 ditambah min 2 dari 3,2,5. Jadi hasil yang kalian dapat nanti min 4 terus min 2 min 8 ditambah 1, min 1,3 ditambah min 6 min 6, min 4, min 10. Hasil yang kalian dapetin nanti itu min 9, min 2, min 1, min 7, dan min 8 tambah 3. Min 5, min 10 berarti min 15. Sehingga hal ini membuktikan kalau A yang udah ditentukan dari soal tadi itu min 9, min 7, min 15 itu kombinasi linear. Gitu. Oke, ini untuk soal nomor 3. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya, di mana pada setiap bagian soal di bawah ini, tentukan apakah vektor-vektor tersebut merentang di R pangkat 3. Nah, caranya kita punya 3 vektor. V1 itu sama dengan 2,2,2. V2 itu nilainya 0,0,3. Dan V3 itu nilainya 0,1,1. Dan kita memisalkan bahwa misal bahwa B itu punya B1, B2, B3 dan termasuk ke dalam per pangkat 3 sebarang. Nah, kita punya persamaan seperti sebelumnya tadi, B itu sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 tambah K3 dikali
V3. Sama sama kayak rumus sebelumnya, cuma rumus sebelumnya kan kita menggunakan A, B, C. Kalau ini V1, V2, V3. Nah, di sini nanti ada B1, B2, B3. Mana K1 itu belum kita ketahui dan V1 itu 2,2,2 ditambah K2 itu sama dengan 0,0,3 ditambah K3 itu 0,1,1. Setelah itu kita dapat persamaan di sini, di mana B1, B2, B3 itu sama dengan sebentar. Kok sama dengan sebentar ya. Nah, di sini nanti kita dapat 2K1, 2K2, K1, 2K1 ditambah 0,0,3K2 ditambah 0,3K3. Nah, di sini baru kalian kelompokin lagi, di mana hasilnya nanti B1, B2, B3 itu sama dengan 2K1, 2K1 plus K3, 2K1 tambah 3K2, K3. Gitu. Itu untuk mendapatkan sistemnya. Udah kita kelompokin lah ibaratnya. Terus kita bakal ngebuat matriks coefficient. Dimana matriks coefficient ini diambil dari ketika dia masih dalam ini. Matriks coefficient itu diambil di sini. Jadi matriksnya jadi 2, 2, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 1. Atau misalnya lebih gampang langsung kalian masukin aja sih nilai matriks itu dari V1, V2, dan V3-nya. Nah, setelah kalian udah ngebentuk nih matriksnya, kalian cari determinannya. Nah, untuk mencari determinannya,
Jadi determinan. Nah, untuk mencari determinan kan sebenarnya kalau mau lebih untuk mempercepat perhitungan determinan ya, berarti yang kita ambil itu bentar, hmm, kita ambil baris pertama aja. Berarti untuk mencari determinannya nanti itu 2, berarti kan kita ngambil yang ini. Kalau kalian masih ingat, ini tuh minor kofaktor dari kayaknya pertemuan ketiga kalau nggak salah. Jadi di sini 0, 3, 1, 1 dikurang 2. Di sini berarti nanti hasilnya eh, terus berarti nanti 0,301 ditambah 2 dari 0,001. Berarti nanti hasil yang kalian dapetin itu 2 dikali di sini yang 3 dikali 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 0. Atau nilai yang kalian dapetin itu -6. Gitu. Nah, karena yang kita peroleh determinannya itu sama dengan -6, berarti kan yang kita peroleh tadi determinannya sama dengan -6 atau bukan 0. Maka disimpulkan bahwa V1, V2, V3 itu merentang di tab gitu. Karena jadi syarat ketika suatu vektor itu merentang atau tidaknya itu dilihat dari determinannya. Apakah determinannya itu sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka dia merentang. Tapi kalau determinannya itu sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa dia tidak merentang gitu. Jadi syarat kata kuncinya itu di sini. Gitu. Jadi itu untuk soal nomor 5. Untuk soal selanjutnya itu ada soal nomor 6, di mana pada setiap bagian tentukan apakah vektor-vektor tersebut bebas linear atau bergantung linear. Jadi kita lihat dari nomor 6 yang A. Enam, kita buat ke dalam matriks dulu dari vektor-vektor yang udah dikasih tahu nih. Min 3, 0, 4, 5, min 1, 2, 1, 1, 3.
Kemudian setelah kita ubah dia ke dalam bentuk matriks, kita cari determinannya. Berarti di sini mencari determinan dari matriks, berarti kan sama aja dengan kalian kita pakai ini, baris yang pertama, kita pakai baris yang ini. Jadi hasilnya nanti min 3, min 1, 2, 1, 3, dikurang 0, berarti langsung aja 0, ditambah 4 dari 5, min 1, 1, 1. Nanti determinannya didapat min 3 dikali min 3 dikurang 2 dikurang 0 ditambah 4 dikali 5 dikurang min 1. Nanti hasilnya kalian dapat itu min 3 dikali min 5 ditambah 4 dikali 6 atau min 15 ditambah 12 itu hasilnya negatif 3. Nah, ini kan terbukti kalau nilai determinan matriksnya tidak nol. Maka himpunan vektor ini maka himpunan vektor ini itu bebas linear. Jadi, untuk kata kuncinya, untuk membuktikan suatu vektor itu bebas linear atau enggak ketika determinan matriksnya itu tidak nol. Pokoknya selain nol itu dia menyatakan bahwa dia termasuk ke dalam bebas linear. Dan terus kalian perhatiin untuk yang B itu kan untuk yang B ini tuh kita perhatiin bahwa vektor yang kita punya itu tuh terdapat di ruang vektor R pangkat 3. Atau dia punya 3 nilai nih di masing-masing vektornya. Ada 1, 2, ada 3. Nah, sedangkan di ruang vektor R pangkat 3 itu maksimalnya hanya terdapat 3 vektor saja. Maksimal terdapat 3 vektor. Nah, sedangkan pada soal yang 6B ini dia punya 4 vektor di sini. 1, 2, 3, 4. Padahal dia terdapat di ruang vektor R pangkat 3 karena dia punya 3 nilai. 1, 2. Jadi dipastiin bahwa untuk 6B ini dia termasuk ke bergantung linear. Itu untuk yang 6A dan 6B. Terus kita lanjut ke soal yang ke-8. Tunjukkan bahwa polinom-polinom berikut merupakan basis untuk B2. Di mana kita akan menunjukkan bahwa kita punya himpunan X² plus 1,
X kuadrat kurang 1,2 X kurang 1 itu bebas linear atau tidak. Dan kita misalkan K1 dikali X kuadrat plus 1 ditambah K2 dikali X kuadrat min 1 ditambah K3 dikali 2X min 1 itu sama dengan 0. Sehingga sebentar. Berarti nanti hasilnya jadi K1 X kuadrat ditambah K1 ditambah K2 X kuadrat dikurang K2 ditambah 2 K3 X dikurang K3. Kemudian kita gabungkan variabelnya. Di sini dia punya variabel di mana K1 plus K2 itu X kuadrat ditambah 2K3 X ditambah K1 kurang K2 kurang K3. Kita gabungkanlah variabel-variabelnya jadi 1. Setelah udah di tahap ini, kan kita mau menunjukkan bahwa polinom-polinom berikut merupakan basis untuk P2. Jadi di sini kita dapat kita bentuk ke dalam suatu persamaan linear. Jadinya kan jadinya itu K1 plus K2 itu sama dengan 0, terus 2K3 sama dengan 0, dan K1 kurang K2 dikurang K3 itu sama dengan 0. Terus di sini kita udah dapat persamaan. Ini kan sistem persamaan linear ini kan didapatkan dari persamaan ini. Tuh. Nah, dari sistem persamaan linear ini tuh kita bisa ngedapetin salah satu nilai di mana 2K3 itu sama dengan 0. Berarti K3 itu sama dengan 0. Kemudian kita cari lagi nilai K1 plus K2 itu sama dengan 0. Yang menunjukkan bahwa K2 itu sama dengan min K1. Terus K1 min K2 min K3 sama dengan 0. Yang 0 sama dengan di K1 dikurang ini. Ini ada yang salah jadi
K1 dikurang min K1. Jadi 2K1 itu sama dengan 0. Berarti ini juga ngebuktiin kalau nilai K2 itu nanti jadinya sama dengan 0, K1 sama dengan 0, K3 juga sama dengan 0. Nah, setelah kita dapetin nilai masing-masing K-nya, kita ngebuktiin kalau itu termasuk ke dalam bebas linear. Jadi ketika K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3-nya juga sama dengan 0, itu ngebuktiin kalau dia itu bebas linear. Gitu. Terus untuk menunjukkan bahwa em, basis untuk P2 itu kita harus membuktikan kalau dia tuh bebas linear atau dan merentang. Kan baru kita membuktikan kalau dia bebas linear. Untuk membuktikan bahwa dia merentang atau tidak, tuh merentang